sebaiknya, seyogyanya kita dalam pelaksanaan sholat tarawih itu memperlama, memperpanjang berdiri kita, memperlama bacaan Fatihah dan surat kita. Jadi ketika melaksanakan sholat tarawih itu kita memperlama berdirinya. Jangan sebentar-bentar, memperlama. Bacaannya diperlama, Fatihahnya diperlama, kemudian suratnya diperlama. Tuhan banyak kan ulama yang dalam satu kali rakaat bisa menghatamkan Al-Quran. Jadi mereka dulu begitu. Jadi memperlama berdiri kita dan bacaan kita dalam sholat. Hal itu disertai dengan hudur dan khusyuk. Artinya kita betul-betul hudur dengan sholat kita. Kita hudur dengan sholat kita, bacaan kita hudur. Setiap gerak-gerik dalam sholat kita hudur. Jangan sampai kita itu dalam pelaksanaan sholat tarawih memikirkan hal-hal lain yang tidak berkaitan sama sekali dengan sholat tarawih itu. Bagaimana kita mentadabburi, kita khusyuk memandang tempat sujud kita. Kita mentadabburi Fatihah, kita mentadabburi surahnya. Itu semuanya dengan hudur dan khusyuk. Hudur dan khusyuk. Jadi poin yang bisa dipetik dari sahabat yang istirahat setiap kali 2 salaman itu adalah sebaiknya kita itu memperlama berdiri dan bacaan-bacaan di dalam sholat. Jangan sampai kita itu jangan sampai seperti kebiasaan orang-orang di zaman kita. Lah ini coba perhatikan. Di zaman Syekh Abu Bakar Sato, beliau itu sudah mengingatkan, jangan sampai, kata beliau, seperti orang-orang banyak di zaman saya, di mana mereka itu memperingat. Jadi mereka itu sangat sebentar dalam berdiri dan qiraahnya. Jangan. Di samping itu mereka itu saling berbangga. Jadi sudah sholat tarawihnya itu sebentar, kok mereka masih membangga-banggakan. Kan di tahun-tahun sebelumnya kan ada kan beredar video orang yang tarawih 7 menit. Mereka itu bangga. Jangan sampai seperti itu. Jadi sudah sholat tarawihnya itu sebentar, bacaan Fatihahnya sebentar, berdirinya sebentar, kok malah dibangga-banggakan. Jangan. Itu adalah yang pernah terjadi juga di zamannya Syekh Abu Bakar Sato. Lah, hal itu juga disampaikan oleh Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Qala qutbul irsyad sayyiduna Abdullah bin Alawi Al-Haddad fi an-Nasaih. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan berkata, mendiko di dalam kitab An-Nasaih. Apa yang beliau sampaikan? Wal yahdhar min at-takhfifil mufriti alladhi ya'taduhu kathirun minal jahalati fi salatihim lit-tarawih hatta rubama yaqa'una bisababihi fil ikhlali bi syai'in minal wajibati. Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, waspadalah, hindarilah, jangan sampai kalian itu mempercepat keterlaluan di dalam tahfif, memperingan sholat kalian, sebagaimana yang kebiasaan-kebiasaan orang bodoh di dalam sholat tarawih. Jadi janganlah kalian itu keterlaluan di dalam mempercepat sholat tarawih, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Itu di masa beliau. Karena terlalu cepat sampai mereka itu merusak kewajiban-kewajiban. Sampai mereka itu merusak kewajiban-kewajiban di dalam sholat. Jadi dari saking terlalu cepatnya sampai mereka itu tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban di dalam sholat. Coba perhatikan. Apa saja kewajiban-kewajiban yang mereka tinggalkan? Mislu tarkit tuma'ninati fir ruku'i was sujudi wa tarki qiraatil Fatihati 'alal wajhi alladzi la budda minhu bisababil ajalah. Seperti tidak tuma'ninah ketika ruku dan sujud,
atau tidak membaca suratul Fatihah sebagaimana mestinya. Nah, ini adalah hal-hal kewajiban-kewajiban yang sampai ditinggalkan oleh orang-orang bodoh dalam pelaksanaan sholat tarawih. Apa sebabnya? Ajalah karena tergesa-gesa, keburu. Karena dari saking tergesa-gesanya sampai kewajiban-kewajiban di dalam sholat mereka, sholat tarawih mereka, itu tidak dilaksanakan. Tumakninah ketika rukuk dan sujud, dan Fatihah, bacaan Fatihah sebagaimana mestinya. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi Abdullah bin Alwi al-Haddad ini mewanti-wanti kepada kita, jangan sampai kita itu keterlaluan di dalam mempercepat sholat kita, sampai kewajiban-kewajiban di dalam sholat itu tidak terlaksanakan secara sempurna. Tumakninahnya kita jaga, kemudian bacaan Fatihahnya dijaga. Kemudian fayasiru ahaduhum indallahi la huwa shalla fa faza bisawabi wa la huwa taraka fa tarafa bit taqsiri wa salima minal ijabi. Sehingga karena terlalu tergesa-gesa sampai kewajiban-kewajiban di dalam sholat itu tidak terlaksanakan, sampai mereka itu di sisi Allah tidak dianggap orang yang sholat sehingga berhak mendapatkan pahala. Jadi tidak dianggap orang yang melaksanakan sholat. Jadi mereka itu ketika sholat tarawihnya demikian cepat, kemudian meninggalkan hal-hal wajib, mereka itu tidak disebut orang yang sholat sehingga berhak mendapatkan pahala. Juga tidak bisa dianggap orang yang meninggalkan sholat sehingga dia itu bisa mengakui kekurangan-kekurangan dan selamat dari ujub, dari melihat amal, karena terlalu parah. Jadi sholat tarawih yang dilaksanakan dengan tidak memperhatikan tumakninah ketika rukuk dan sujud, dan tidak memperhatikan bacaan Fatihah sebagaimana mestinya, ini tidak mendapatkan pahala, juga tidak bisa dikatakan mengakui kekurangan sehingga selamat dari ujub. Artinya apa? Rugi, tidak ada gunanya gitu, karena terlalu parah. Nah, jadi jangan sampai kita itu dalam melaksanakan sholat tarawih di hari-hari di malam-malam berikutnya kita itu tidak mendapatkan apa-apa, kan rugi, jungkar balik sudah capek-capek kita melaksanakan sholat tetapi ternyata kita tidak dapat apa-apa. Kemudian apa yang bisa kita ambil dari makna qiyam Ramadan kalau kita tidak dapat apa-apa? Nah, kemudian Abdullah bin Alwi al-Haddad meneruskan, wa hadhihi wa ma asbaha min a'zami makayidis syaitani li ahli al-iman yubtilu amalul amili minhum amalahu ma'a fi'lihi lil amali. Lah, hal-hal yang semacam ini artinya hal-hal yang semacam tidak melaksanakan tumakninah dengan benar, tidak membaca suratul Fatihah sebagaimana mestinya, ini termasuk tipu muslihah, tipu daya setan yang paling berat, paling besar kepada orang-orang yang beriman. Di mana mereka itu beramal tetapi amal mereka dibatalkan, padahal mereka beramal. Mereka beramal tetapi amal mereka dibatalkan dengan sendiri. Artinya mereka melakukan sholat tarawih tetapi karena tergesa-gesa sampai bacaan Fatihahnya tidak sebagaimana mestinya, tumakninahnya juga tidak dijaga, sampai seperti tidak beramal gitu. Beramal tapi dibatalkan. Dibatalkan dengan apa? Tidak memperhatikan bacaan Fatihahnya, tidak diperhatikan tumakninahnya.